Semangat enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesemangatan, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rasa semangat untuk mengadakan acara-acara peringatan untuk menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, insya Allah Mbak, jika itu kita niatkan karena Allah Ta'ala dan itu didasari dengan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, satu dua kata yang keluar insya Allah itu ada berkahnya, ada manfaat insya Allah. Yang penting satu, niatnya bismillah, niat karena Allah Ta'ala dan niat untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, mengokohkan hati kita agar terus tumbuh makna mahabbah, rasa cinta, makna syauq, rasa rindu kita kepada junjunganmu yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan rasa cinta dan rindu ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin. Kalau dalam hadis al-mar'u ma'a man ahabba, anta ma'a man ahbabta. Subhanallah, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Anta ma'a man ahbabta, kamu itu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Ketika kita mencintainya artis-artis, subhanallah, seperti tadi yang disebutkan dalam drama, subhanallah, enggak apa-apa itu. Cuman itu bahaya, udah punya istri semua yang insaf Mbak ya, subhanallah, subhanallah. Tidak apa-apa, itu kan katanya kita itu artis panggung dalam panggung di atas papan, artis di atas papan, subhanallah. Tapi dalam kehidupan nyatanya apa? Kita mestinya ngefans, suka dengan siapa? Dengan junjungan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau ngefansnya sama Rasulullah, sukanya sama Rasulullah, maka mulia dunia akhirat. Subhanallah. Ada seorang badui bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan tentang yaumul qiyamah, sedang gentir-gentirnya, sedang subhanallah serius-seriusnya menjelaskan tentang yaumul qiyamah. Para sahabat yang ada pada waktu itu menangis, subhanallah, takut nanti bekal apa yang dibawa ketika hari itu datang. Subhanallah, ada satu orang badui yang berdiri berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan sih yaumul qiyamah itu?" Subhanallah. Maka para sahabat yang lain itu spontan langsung menengok semua kepada orang badui ini orang kok benar-benar ya. Semua orang pada takut, menangis, teringat amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok nanti. Tiba-tiba ada satu orang datang dan berkata, "Ya Rasulullah, kapan sih yaumul qiyamah itu?" Seakan-akan menantang dan seakan-akan tidak takut, subhanallah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam subhanallah menjawab, "Bekal apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi yaumul qiyamah itu?" Dijawab lagi oleh orang badui ini, subhanallah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya bekal apa-apa kecuali rasa cinta saya kepadamu." Subhanallah, kecuali rasa cinta orang badui ini kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup rasa cinta itu yang akan mengantarkanmu ke dalam surga dan kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Subhanallah.
Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini para sahabat yang tadinya kesal sama orang Badui ini, karena kenapa ini sombong sekali, berani bertanya kapan yaumul kiamah, dan tadinya para sahabat ini takut menangis. Subhanallah, bekal apa yang disiapkan untuk hari esok tersebut. Subhanallah, ketika ada pertanyaan seperti itu dijawab kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Subhanallah, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka para sahabat langsung bergembira, langsung bersyukur, langsung senang. Artinya apa? Waktu itu sahabat semua cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap dengan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mereka akan dikumpulkan bersama beliau. Dan kita pun sebagai umat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga dengan rasa cinta ini, rasa cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dikumpulkan bersama beliau. Subhanallah, kita itu subhanallah orang-orang yang termasuk subhanallah jika kita betul-betul ada kesungguhan dalam diri kita untuk bisa meniru, mencontoh pribadi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi jika dalam hati kita terdapat makna mahabbah, cinta kepada beliau. Subhanallah, kita termasuk orang-orang yang ditangisi oleh baginda Nabi karena rindu. Subhanallah, pada satu waktu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Subhanallah, maka para sahabat yang di sekelilingnya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dijawab, aku rindu kepada saudaraku. Subhanallah, maka kata sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Lah, anta ashabi, kami itu sahabatku. Amma ikhwani, adapun saudaraku, mereka adalah orang-orang yang datang setelah kematian, tidak pernah melihat jasadku, tapi mereka semua beriman kepadaku dan mau mengikuti sunnah-sunnahku. Mereka itulah saudaraku yang aku rindukan. Subhanallah, maka ketika ada pertanyaan subhanallah, kita subhanallah ketika mengenang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menangis karena rindu kepada baginda Nabi. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terlebih dahulu menangis untuk kita, sebab rindu juga kepada kita. Menangis terlebih dahulu untuk kita, mengharap ampunan Allah untuk kita, mengharap syafaat dari Allah untuk kita. Subhanallah, hingga di akhir hayatnya yang terucap apa? Ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sebegitu cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka adakah keinginan kita untuk berbalas budi kepada beliau? Subhanallah, adakah keinginan kita untuk bisa juga menyenangkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertambah terus kecintaan dan kerinduannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dianugerahi oleh Allah tidak sekedar di akhirat, di dunia pun kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau biru'yah, walau dengan mimpi. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ini, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fit dunya wal akhirah. Amin amin rabbal alamin. Tadi subhanallah bagus sekali dramanya, masya Allah. Ditanyakan apa cara untuk kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali, yang pertama itu memperbanyak sholawat, karena tanda dari orang yang cinta itu sering menyebutnya subhanallah. Maka perbanyaklah sholawat. Subhanallah, zaman sekarang ini tidak ada amalan yang paling lebih cepat mengantarkan kita mendapat ridho dari Allah selain daripada sholawat. Subhanallah, karena sholawat ini subhanallah, kalau semua amal itu ada seleksinya.
sholat, zakat, puasa, ngaji Quran, masih ada seleksi. Ada ujubnya tidak, ada ikhlasnya tidak, akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana, ada seleksi. Subhanallah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dengan sholawat. Sholawat kita ujub tidak ujub, sombong tidak sombong, ikhlas tidak ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa apalagi yang tidak ikhlas, apalagi yang ikhlas, yang tidak ikhlas saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allahnya langsung memandangnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahnya tidak mau mengecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mahalun nadlillahnya, yang dipandang ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan Walid subhanallah kepada umirnya, kalau pengen ngaji Quran diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kalau pengen doa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Apapun itu diawali dan diakhiri dengan sholawat. Karena jika diawali dengan sholawat, sholat amalan yang pasti diterima, makbul dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diakhiri dengan sholawat juga akan diterima oleh Allah juga. Maka Allah itu maha pengampun, maha kasih sayang, dan maha dermawan. Ketika awal akhir diterima oleh Allah, maka yang di tengah-tengah pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di tengah-tengah itu kita ngaji Quran, kita berdoa, kita bersedekah, apapun itu kebaikan, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupakan dalam segala hal itu kita bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita biasakan terus berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebisa mungkin kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, jangan lupa itu niatkan kita mutaba'ah, meniru akhlak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu kebaikan yang muncul, tidak ada satu kebaikan yang muncul kecuali itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu kebaikannya, semua keluar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita mau ikut berpartisipasi, ikut andil dalam menyebarkan agama Allah. Ini yang cepat, subhanallah. Kita mau khidmah li ummah, mau membantu umat untuk lebih bisa mengerti ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin. Maka ingat subhanallah, Nabi kitanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk saling mencaci, saling mengejek, saling menghina. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Ingat, Nabi kitanya yang melarang kita untuk menyakiti semut, yang rusak rumah-rumah binatang. Ini Islam rahmatan lil alamin. Ingat, Nabi kita yang melarang kita untuk berbuat sombong kepada orang lain. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Ingat bahwa Nabi kita subhanallah yang melarang kita untuk mendolimi orang-orang walaupun itu berbeda agama dengan kita. Beliau memerintahkan kepada kita untuk menghormati ghairul muslim, melarang kita untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka, melarang kita untuk merusak tempat peribadatan mereka. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Jadi jika ada orang yang subhanallah mengaku membela agama tapi perilakunya kasar, menghina, ibaratnya ghairul muslim, berlaku kasar dengan ghairul muslim dengan tanpa sebab, itu bukan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi kita yang mengajarkan kita agar kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Salam ini artinya apa? Kedamaian, kesejahteraan. Tidak hanya sekedar ucapan kita mengatakan assalamualaikum, tapi hatinya penuh dengan dendam, hasud. Ini bukan salam. Salam pada hakikatnya ucapan kita mendoakan kesejahteraan kepada sesama, hati kita yang legowo, ikhlas,
saling menyayangi, saling menyenangi. Ini makna salam yang sesungguhnya. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ketika kita mengadakan acara-acara peringatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar memperingati. Akhlak Rasulullah itu tidak hanya sekedar untuk diperingati. Kepribadian, kehidupan dari baginda Rasul itu tidak sekedar untuk dikenal, tapi juga untuk dipelajari, tapi juga untuk ditiru. Ini yang paling penting. Oleh karenanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada lanjutannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah ridho dan senang kepadanya. Percaya adanya yaumul qiyamah, artinya percaya adanya yaumul hisab, hari kebangkitan, hari pembalasan. Waktu kita ditimbang amalnya, subhanallah, pada waktu itu tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua yang kita kerjakan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari umur kita untuk apa? Dari rezeki kita untuk apa? Dari ilmu kita untuk apa? Dari tenaga kita untuk apa? Semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu yang kita harap adalah syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu cara yang paling mujarab itu apa? Kita ada rasa cinta, rasa suka kepada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling cepat. Karena anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Yang perlu kita tekankan ketika memperingati acara Maulidun Nabi itu, subhanallah, tidak sekedar saat waktu acara berlangsung, tapi setelah itu berlangsung apa yang kita peroleh, oleh-olehnya apa? Ini yang kita perlu tekankan dalam diri kita. Oleh-olehnya adalah apa? Kita bisa mengikuti, mencontoh dan meniru akhlak dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah. Ini kata Rasulullah, al-bakhil, subhanallah, orang yang pelit itu, idza dzukirtu ma'i 'indah wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau bersolawat kepada. Maka sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga bermanfaat. Dan ini subhanallah, kita dalam waktu malam ini kita farah, makna gembira, makna senang, tidak apa. Tadi ada gurau, ada canda, itu tidak apa. Subhanallah. Kalau kita pelajari sejarah itu, Rasulullah itu tidak dulu serius. Rasulullah itu jangan dikira orang yang semakin paham agama selalu serius, umpama matanya melotot, lihat kanan ini haram, lihat ke kiri ini sesat, lihat ke belakang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan seperti itu Rasulullah. Rasulullah pun subhanallah pernah ibaratnya sering bercanda gurau dengan sahabatnya, dengan istrinya, namun dalam porsi yang sesuai, tidak berlebihan. Jadi agama Islam yang sesungguhnya itu la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan tapi juga tidak dikurang-kurangi. Jadi umatan wasatun, pertengahan, wasatiyah. Subhanallah. Contoh mbak, kita diperintahkan makan, ya nggak boleh banyak banget, subhanallah. Terlalu banyak nanti gimana? Nggak enak juga, subhanallah. Tapi juga jangan nggak makan sama sekali, makan secukupnya, subhanallah. Seperti itu. Nah ini dalam Islam. Begitupun dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira itu subhanallah selalu serius. Ada kalanya Rasulullah itu bergurau. Subhanallah, sampai satu kisah itu subhanallah diceritakan, ada satu sahabat yang sahabat yang bertandang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, saya akan mendoakan
asal dengan satu syarat. Apa syaratnya Rasulullah? Jika di matamu ada putih-putihnya, maka pulang dulu, tanya ke suamimu. Subhanallah, maka orang ini pulang, subhanallah, nanya pada suaminya, wahai suamiku, subhanallah, saya pengen minta doa kepada Rasulullah SAW, tapi beliau mengajukan satu syarat, mau didoakan asal di mata saya ada putih-putihnya, ada tidak? Maka suaminya ketawa, wahai istriku, katanya, subhanallah, setiap orang yang punya mata pasti punya putih-putih, subhanallah. Ini Rasulullah lagi ngerjain, maka balik lagi, ya Rasulullah, kok ngerjain saya? Langsung tertawa. Ini adalah masuk ini gambaran bahwa Rasulullah pun pernah bercanda, Mbak. Subhanallah. Satu kisah lagi ada, waktu itu berkumpul Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, lagi makan kurma. Di sampingnya ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Subhanallah, mungkin Sayyidina Ali itu lagi beliau berkumpul dikelilingi para sahabatnya makan kurma, dan waktu itu yang paling banyak makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau sadar makanya paling banyak, maka supaya tidak terdeteksi subhanallah oleh para sahabat yang lainnya, biar enggak malu, makanya paling banyak, maka biji kurma itu dipindah ke tempat Rasulullah. Semua dipindah ke Rasulullah. Setelah itu mengatakan, ya Rasulullah, kiranya engkau sangat lapar ya Rasulullah ya. Makan kurma banyak sekali, subhanallah. Bijinya terbukti banyak banget, subhanallah. Rasulullah tahu ini kerjaan Sayyidina Ali, tapi tidak marah, Mbak. Tidak marah. Apa yang dikatakannya? Ya betul, saya sangat lapar ya Ali. Tapi engkau lebih lapar. Engkau makan kurma dengan biji-bijinya juga. Enggak ada biji sama sekali sih, subhanallah. Maka ini gambaran dari baginda Rasul SAW juga sering bercanda itu, tapi dengan porsi yang sesuai, dan berguraunya ini tidak melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya. Ada lagi, subhanallah, ini saya contohkan kisah-kisah yang ibaratnya ini buat gambaran ya. Ada Mbak, dulu itu sahabat, saya pernah cerita nih sama pondok, sahabat Nuaiman. Ini tidak Mbak, subhanallah, Nuaiman, subhanallah, ini sahabat yang masya Allah bisa dibilang itu bandel, tapi disukai oleh Rasulullah SAW. Suka ngerjain, usil